Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yosef Galang Putranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua proyek lagi. Untuk yang proyek pertama adalah formulir pembelian buku. Membuat formulir. Field text di mana pengguna mengetikkan sebaris data, misalnya untuk field name. Menu dropdown digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya, what course are you talking? Lalu tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contohnya, what type of book do you prefer? Checkbox serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih. Ini contohnya, what else would you like? Lalu kotak teks digunakan untuk mengisi komentar. Langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku atau web. Yang pertama, klik start pada pojok kiri laptop Anda, lalu cari notepad, setelah itu diklik. Selanjutnya, memasukkan kode HTML sebagai salah satu syarat dalam membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Buat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Tampilannya seperti ini kodenya untuk kode judul. Lalu setelah tadi dimasukkan kodenya jadi seperti ini. Judulnya book purchase form. Lalu membuat kolom nama dan alamat email. Selanjutnya kita membuat kode HTML untuk nama dan alamat email. Setelah itu tampilannya jadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat kode, memasukkan kode untuk menu drop and down dan akan menjadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya membuat tombol radio, kodenya seperti yang di lingkaran ini. Lalu setelah itu jadi seperti ini. Yang membuat checkbox. Checkbox itu kodenya ini. Nah, setelah jadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya membuat teks area. Kita masukkan kodenya dulu, dan jadi seperti ini. Selanjutnya menginput reset dan submit. Nah, kita ketikkan dulu kodenya, lalu muncul gambar seperti ini. Reset dan submit itu submit digunakan untuk mengumpulkan data yang telah jadi. Kalau riset itu digunakan untuk mengulang. Kalau kita ada kesalahan, kita bisa riset. Jadi kita mengulang dari awal, mengisi data-data kembali. Itu langkah yang kita kerjakan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini kodenya tadi semua, lalu tampilannya jadi seperti ini. Cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Yang pertama, klik file, lalu pilih save as, setelah itu ketik book.htm tanpa kutip di file name. Selanjutnya pilih all file pada save as type. Setelah file disimpan, maka bentuk file tersebut akan menjadi bentuk file HTML. Nah, ini contoh file web yang ada di folder. Langkah-langkah untuk melihat web. Pertama, membuka browser, lalu pilih file di atas ini. Setelah itu pilih open file, lalu klik name file pada file name, lalu klik open. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa file yang tadi disimpan dapat bekerja dengan baik. Proyek yang kedua adalah dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Ini adalah data invoice. Lalu figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Ini adalah diskonnya. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang. Yang pertama chair, 2 tabel, 3 lem, dan keempat pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7 Maret tahun 2006, format bulan tanggal tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan.
Lalu pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga 8 Maret tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau $2.028,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar. Sini. C1, C2, dan C3. C1, C2, dan C3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh. Dan kita ingin menamainya invoice dan diskon. Klik tab C3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete sheet dan bukan subperintah delete. Selanjutnya lembar data diskon. Isi lembar data diskon pada figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2 tadi. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di dalam data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah $50 dan $10 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P64 ini akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan kode desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, ini kode desimal ya. Terus setelah itu ada lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan weight. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat field ini setelah nilai dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. V3 hingga V7 terisi kata-kata item, share, table, dan lamp. Ada kilo juga. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3. Masukkan masing-masing total, amount due, dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse tarik kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse. Keseluruhan area akan tersorot dan pilih format. Diikuti subperintah sel, pilihlah tab penjajaran atau alignment. Lembar data selanjutnya, satu-satunya pengecualian untuk meletakkan di tengah adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel dengan menggunakan figur P6.4. Sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7
sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai presentase tanpa desimal. Jumlah total di sel F8 dan nilai-nilai pada amondu harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target. Jika perbandingan tersebut benar, diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Figur P67 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam data diskon pada sel $A$4, maka nilai lembar data diskon sel absolut B, absolut 4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai dengan A4 pada lembar data diskon, tetapi absolut mengawali tujuan kolom dan baris kita dapat menyalin, cut, dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon absolut A, absolut 4, maka perbandingan ini dilakukan. Jika nilai C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon absolut A, absolut 3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon absolut B, absolut 3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Pada peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar dahulu, misalnya diskon absolut A, absolut 4 sama dengan $100. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon absolut A, absolut 3 terlebih dahulu, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukan nilai sebenarnya, yaitu 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan now, tanda kurung tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel 11 ditambah 30. Sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur P6 D4 menampilkan layar, di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel yang terakhir, yaitu F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang, atau time value of money, yang membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini dalam sel 11, F11 adalah jumlah harga keseluruhan. Masukkan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% totalnya. Masukkan sama dengan F8 dikali 1,01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 kali 1,03 ke dalam sel F13. Figur P68 ini menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal dan mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini menjadi lebih menarik. Demikian teman-teman yang dapat saya paparkan untuk kedua proyek tersebut. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di
lain kesempatan.